Kami dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada Divisi Perjalanan Wisata. Jadi kali ini kami ada tugas untuk mewawancarai kampung wisata yang ada di Yogyakarta terkait dengan Pentaheris dan lainnya. Dan kami diminta untuk bikin video selama 40 menit sebagai tugas UAS. Pak, ya, mungkin Bapaknya boleh perkenalan dulu, Pak. Saya Edi Subagio sebagai pengelola kampung wisata, ketuanya Bu Pungkuan dari Semangkuan. Itu ketua kampung wisatanya? Iya, ketua kampung wisata. Saya sebagai pengelola. Ya. Tapi kalau di kampung wisata Sosro Menduran ini kayak pengurusnya itu seperti apa sih, Pak? Bukan pengurusnya? Pengurusnya banyak, jadi dari ketua, sekretaris bendahara, dan Dani, ada seksi MP, seksi pemasaran, seksi pengelolaan. Kira-kira jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya sekitar 30-an. Itu dikelola sama kelurahan Sosro Menduran juga atau berdiri sendiri, Pak? Ini semuanya kan kampung wisata itu bermula dari masyarakat yang harus diedukasikan oleh kelurahan dan disupport dengan kegiatan dari kelurahan, pokoknya tentang peningkatan SDM-nya. Kalau boleh tahu, Pak, kampung wisata Sosro Menduran ini berdiri sejak kapan sih? Itu sejarahnya panjang. Ya, berarti ceritain, Pak. Iya, itu berdirinya kampung wisata itu sebelumnya kita kan di daerah Semarang Wisata kan memakai namanya desa wisata. Iya. Dengan di kota Jakarta kita pertama kali tahun 2010 itu kita memakai masih kelurahan Wisata Sosro Menduran. Itu tahun 2010. Berarti lama banget. Ya, terus karena memang teman-teman yang lain itu makanya kampung, sehingga kita menyesuaikan nama itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Di kabupaten itu namanya desa, masalah desa-desa kita itu sebagai kampung wisata. Karena nama kampung itu lebih juga daripada kelurahan. Iya, betul. Kelurahan wisata lebih jual kampung. Dan terus itu disanakan sama dibentuk namanya baru Kampung Wisata Sosro Menduran tahun 2010 sampai 11 itu masih menggunakan kelurahan Sosro Menduran. Ke 12 kita ya. Ya, kita untuk ketua wakil ketua itu dan pengurus itu tidak ada perubahan. Yang ada perubahan kita merekrut anak-anak muda. Jadi dulu pengurusnya itu masih sesepuh-sesepuh yang tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Terus kita prosesnya panjang ya perjalanannya ya. Terus kita tahun 2016 itu kita kemudian kita ambil, kita ajak dari Karangtaruna, komponen masyarakat yang ada di Kelurahan Sosro Menduran, setiap masyarakat yang ada dan tentu di PKK lainnya juga. Terus berjalan waktu sampai dulu setelah dulu masih Darusnya masih tingkatnya kecamatan. Tahun sebelum COVID itu kecamatan. Terus setelah COVID itu baru Darus di
tingkat kelurahan sesuai dengan percayaan ada di Pergub itu. Terus kita berkolaborasi dengan mereka, pegawai situ, terus pegawai Karang Taruna. Ini memang bukan waktu panjang ya. Kita dan kemarin tahun 2023 setelah kita berjalan itu alhamdulillah kita berkenan apresiasi dari pemerintah, baik itu dari PDIY sebagai desa atau pariwisata tingkat DIY juara 3 dan menjadi juara 2 tingkat DIY juga untuk kategori industri. Terus ketika itu juga kita mendapatkan apresiasi juga tingkat kota dalam rangka menuju anugerah desa wisata Indonesia. Dan alhamdulillah juga tahun 2023 itu lurah kita menjadi lurah terbaik di tingkat nasional. Iya, tapi itu prosesnya lama sekali dan luar biasa setelah kita didampingi oleh kementerian untuk pengembangan wisata yang berkelanjutan dan dari Forkom Wisata Kota. Kan kalau buat pembentukan misalkan biasanya itu ada inisiasinya ya Pak. Nah, kalau boleh tahu kayak inisiasi awal kenapa ingin membentuk kampung wisata itu awalnya seperti apa? Dulu tumbuhnya dari masyarakat. Oh itu Pak dari masyarakat sendiri. Dulu tokoh-tokoh masyarakat itu membentuk itu tahun 2010 itu membentuk namanya kelurahan pariwisata sosial. Nah, rapat bersama-sama kelurahan sedang memakai karena di sana-sana ada desa-desa. Apa itu? Sementara kelurahan itu kelurahan terus. Setelah kita ada dari itu kita mendapatkan apa namanya ya program dari pariwisata Kementerian Pariwisata yaitu dengan PMPN mandirinya, PMPN pariwisatanya itu mendapatkan bantuan untuk pengembangan kampung wisata tahun 2011. Tapi masih memakai nama kelurahan. Tapi untuk di awal itu kan biasanya kalau di kampung-kampung wisata atau pembentukan desa wisata kan kayak penerimaan oleh masyarakat yang belum siap untuk menerima wisatawan itu kan biasanya ada konflik kan. Kalau di kampung wisata itu dulu memang ada konflik gitu Pak. Dulu memang masyarakat itu masih kan belum punya pandangan bahwa kampung kita sudah menjadi kampung pariwisata atau kelurahan pariwisata. Ini kita hanya jadi penonton. Oh iya. Penonton itu tidak memanfaatkan, belum bisa memanfaatkan. Terus setelah menonton, terus kita bergerak untuk ayo kita jangan seperti penonton. Jadilah pemain. Apa? Kita kita penonton pariwisata kita. Karena tamu kita sudah otomatis kami datang sudah di sini sudah banyak sekali minat di sini mau diapakan mereka sudah nanti. Nah kebanyakan itu dulu yang berkurang teman-teman dari ngantar-ngantar ke hotel-hotel seperti itu. Tapi sebelum itu kita dulu ada salah satu kampung yang dikenal dengan kampung internasional, kampung turis. Karena banyak wisata turis itu tahun lama sebelum kampung wisata itu. Jadi itu kampungnya emang mayoritas datangnya turis-turis. Iya, dulu tahun 80-an itu kita dikenal dengan kampung internasional untuk kampung sesuai saya kita. Nah sehingga tahun 2010 kita bentuk itu dengan masyarakat terus menggandeng beberapa pelaku-pelaku. Kalau dulu tuh awal berdirinya kayak
fokusnya untuk wisata budaya atau wisata apa Pak? Untuk atraksi Kak? Kita dulu bentuk itu untuk ini pokoknya itu mendatangkan wisatawan. Terus kita bagaimana caranya mendatangkan ya? Itu dengan program-program dengan kelurahan itu ada kegiatan tiap tahunan ada itu tentang keuangan, terus ada potensi dulu juga ada isu kampung wisata kita kerjasama dengan daerah istimewa Jakarta. Nah, itu kita terus membuat kegiatan-kegiatan supaya apa? Supaya wisatawan itu di sini itu ternyata di sini ada apa? Pentas yang bisa dan itu di sini tiap malam minggu ada musik live band nanti dari masing-masing komunitas isi nyanyian. Kan ini kan mungkin dekat dengan Malioboro kan Pak, kayak mungkin wisatawan tuh pada fokusnya ke Malioboro gitu kan, kayak ada nggak sih cara yang untuk menarik wisatawan selain bikin program-program kayak mungkin bisa menggait dari tour and travel untuk datangkan wisatawan ke sini, atau mungkin kayak cara-cara agar wisatawan tuh bisa lebih melirik di kampung wisata sosial Manjuran gitu Pak? Ya kita untuk kerjasama dengan hotel atau travel kita sudah menjadi kerjasama. Mereka akan membuat juga mereka dan kita salah satunya itu membuat paket wisata untuk kita apa baik itu kita apa ekspor melalui IG, melalui website, melalui apa kita punyanya itu ada Kalau yang untuk pengelola itu pengelolanya Pak atau? Iya, itu yang ada pengelola sendiri ada bagian IT-nya anak muda, terus yang sering masukkan email buat anak muda menghapus semua kegiatan jadi kelurahan kita juga dan kita juga bersama dengan para pelaku atau proyek-proyek seperti di desa ini punya proyek yang namanya pesan buat apa sebenarnya aturan macam yang berikan pesan kita bersama dengan Bapak Ibrahim banyak foto nanti dan di Bapak Ibrahim masuk terus bersama dengan Barongsai bersama dengan kalau di Pakistan itu oleh-oleh kapia dan akomnya terus kita bersama dengan sentra ekobri terus sama apa pentahnya. Kalau untuk akademisi sama Akademisi juga ada, kita dulu sama Polsekpa yang berdasarkan materi Jakarta ini selama bulan itu yang jadi dua di tingkat kota untuk menuju kita bersama dengan Polsekpa. Oh itu berarti program dari Poltekpa dibawa ke sini gitu ya Pak atau? Jadi mereka magang. Oh magang. Dan kalau nunggu dulu ke kampung wisata bisa ya magang di kampung wisata dulu. Terus kalau magang kayak gitu nanti fokusnya tuh untuk ke kegiatan kampung wisatanya atau? Iya. Iya. Kampung wisata. Jadi dia buat apa ya? Menginventarisasi apa saja sih udah yang ada di kampung wisata Manjuran, dia buat seperti itu, terus dia buat paket-paketnya, dia buka apa paket barcode seperti itu. Jadi lebih kita juga ininya lebih ke digitalnya.
untuk lebih mudah untuk diakses. Itu sampai 6 bulan di sini. Terus terakhir itu ya kita tentang apresiasi. Jadi ya masuk banget kan. Keren. Sudah punya anu lah, sudah punya jabatan di UJF apa terus masuk ke satu. Alhamdulillah karena ya seperti itu ya. Tahun ini sudah kita bersama dengan didampingi dengan MOU dengan Puspa Kementerian. Kita bersama dengan Pak Krista sama Pak Kerjasamanya dalam bentuk apa? Kegiatan terus nanti outputnya itu mereka akan memberikan seperti kaki panduan, baik itu dari sejarahnya, sejarah taman wisata, sejarah kampung yang ada. Untuk kami bisa juga suruhkan takut setiap produk, setiap di kampung-kampung, misalnya Taman Jono ada sejarahnya, nanti tinggal kecil itu aja orang baca bisa. Mungkin kalau dia nyampe, kalau belum nyampe ya nanti misalkan ke mahasiswa yang kesini dan nggak tahu mau pakai mau apa saja, saya ayo buatkan supaya penelitian itu yang sejarah apa yang enggak sama filosofi Malioboro itu ya paling juga ada yang apa dia buat skripsi itu dia jawabnya dengan sumber filosofi juga. Ya, karena kita berada di kawasan sumber filosofi, ya kita menyesuaikan. Karena kalau sudah diatur oleh UNESCO, kalau otomatis itu harus kelanjutan. Terus harus ada penumpang-penumpangnya, harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Setelah diakui mau ngapain? Akan mereka tahun ini dia akan mengadakan kegiatan Sangkan Parani. Oh, itu kalinya Sembele Sofi ya. Sembele itu Sangkan Parani di Madi. Yaitu Sangkan Parani di Madi itu kayak sumbu filosofi ya, antara antara panggung Krapya, Keraton sama Tugu. Itu jadi sumbu garis. Terus juga di dalam agama itu karena ini perjalanan manusia dari kecil, dari terakhir dewasa sampai dia itu akhir dewasa. Jadi kalau di samping itu belum menambah hubungan manusia dan manusia, karena perjalanan manusia nanti akhirnya menikah, nanti ya menikah lagi, kawin lagi, terus berbuka terus sampai dia tua, terus dia akan mereka tiba dari kuasa, terus disebut dia apa ya, Sangkan Parani tadi dia terpaksa pada aku Minamas dan terus di dalam Islam juga itu proses pendidikan dari lahir dia akan beriman. Itu salah satunya juga ada apa ya, kita harus menjaga melestarikan budaya yang ada di daerah Jakarta, yaitu intangible-nya dengan apa? Dengan memahami dan untuk memahami, memperindah, mempercantik, melestarikan. Untuk di kampung wisata Samudra ini udah ada kayak investor masuk atau kerjasama dalam bisnis kayak gitu, ada apa? Kalau untuk investor belum
mahasiswa biasanya dia apa ya, buat hotel-hotel. Nah, cuma kita menggunakan CSR mereka, kita ajak untuk karena kita sebelum dia mendirikan hotel kan di setiap kampung kita kan ada kesepakatan harus bisa mempekerjakan di wilayahnya supaya tidak berkesan. Jadi kalau itu banyak ada warga kita minimal 30%. Kalau kadang-kadang ya kalau itu mereka betah, kalau nggak betah sudah. Yang penting saya bilang harus merekrut seperti itu dulu, tergantung apa warga masyarakat yang ada di sini kita tidak berbeda. Tidak dengan kesepakatan yang kita Sama CSR itu dalam bentuk perekrutan warga aja atau mungkin? Ya, kita kalau kampung dengan kampung wisata itu CSR-nya bentuk mereka itu kalau sesuai dengan program dari hotel mereka yang sesuai biasanya mereka akan mensupport CSR-nya. Seperti Hotel Neo dulu mensupport memberikan bantuan alat-alat BEM. Terus Hotel Patra itu memberikan untuk budaya, yaitu makan duduk, mobil semua alatnya dengan nilai sekitar 40 juta. Terus untuk peningkatan untuk kemiskinan juga dia memberikan bantuan sekitar hampir 100 juta untuk orang-orang yang kurang gizi, orang-orang yang terus memberikan salah satu hotel L memberikan suatu beasiswa. Kalau untuk kerja sama travel agent nih autorin ya? Ya autorin juga kita bersama dengan autorin itu tentang paket wisata. Itu dulu yang membuat paket ini masih dalam bentuk pariwisata juga. Dia datang ke sini membuat paket, terus dia trial coba dia untuk beli paketnya. Tapi saya juga bilang yang dengan nilai disesuaikan aja. Kalau kita paketnya 150. Itu dapat apa aja Pak? 160 itu dapat beli makan siang. Terus kalau pagi ya, kalau sore itu beli kambing, makan malam. Sama dapat souvenir, foto-foto. Untuk kegiatannya berarti muter-muter. Iya. Kayak walking tour gitu ya Pak? Udah sampai sekarang masih kerja sama? Hah? Sama autorin? Masih. Sama studi wisata. Studi wisata ini kayak studi itu biasanya dari instansi kemarin kita dari Maju datang ke sini untuk studi. Kenapa? Kita juga setelah menang lewat video itu dapat itu ini kalau tahu dari mana? Oh, pernah juara anu ya. Oh iya, jadi datang ke sini terus ini studi itu apa yang pemerintah itu mensupport apa? Pemerintah bisa pasti bilang saya bilang supportnya sama Pak Lurah juga kan pokoknya sebenarnya berkaitan pemberdayaan masyarakat tentang SDM akan berkualitas bagaimana pelayanan prima dengan ini belum Mbak Bumi. Oh iya, sebentar Pak. Oh ya Pak, kalau ini kan mungkin tadi kan ada kayak tentang SK kelurahan yang di ya kan SK kelurahan. Berarti ini tuh berada di bawah pemerintahan atau seperti apa Pak? Ya, SK itu untuk pelegalan. Ya, jadi kita membentuk terus diberikan oleh kelurahan. Tanpa legal kita tidak bisa.
Kalau itu misalnya tidak ada perubahan, diperpanjang. Kalau ada perubahan nanti diperpanjang, dan apa yang diganti misalnya, oh ini mudah-mudahan mau masuk, kita masukkan. Ada seperti itu. Tapi untuk ketua dan lain itu masih tetap ketuanya masih hukum. Kita hanya berubah untuk sesi untuk generasi agar mereka tahu dulu sebelum nanti dia pada wujud. Karena kan yang sepuh-sepuh kan nanti yang ganti jadi kita cuma memonitor, memberikan nasihat-nasihat dan harus berjalan. Jadi kita nanti akan membentuk suatu konsep dan sistem agar ini bisa berjalan terus, walaupun pengurusnya sudah pengajaran dari yang itu udah pengajaran. Nah kan biasanya kalau sukses kan cuma satu fokusnya ini apa. Nah kalau misalkan pengajaran itu kan dipilih di satu ketuanya dari seksi ini itu kita untuk Kebanyakan kalau wisatawan yang ke sini itu dari mana sih Pak? Kayak mungkin dari tadi kan ada yang dari web gitu. ya itu biasanya ada yang lewat dari Jakarta, ada yang lewat dari IPB, ada yang lewat dari CSS. CSS itu programnya Komunitas Berbagi Jakarta, tapi tidak semua kita bisa akses kalau belum masuk ke CSS. CSS itu kegiatan luar dan masyarakat. Nanti dilihat aja nanti buka kecamatan wisata. Nanti coba kalau anda kasih dunia lainnya, buka di situ itu nanti ada berluasan macam 25 kampung wisata. Ya. Kalau nanti kalau mau melihat lengkapnya itu Jakarta, terus pilih karena ada pilihan tuh daerah istimewa Yogyakarta, terus kota Yogyakarta, baru kampung wisata. Oh ya, itu juga banyak kampung wisatanya. Itu ada program-programnya, kami programnya yang banyak ya, ada yang bisa kita buat salah satunya Taman Juno, terus makanan khas kue coro dijual tiap pagi jam 9 sudah habis. Itu soalnya gimana? Jalan Cerok ikan gitu. ada gudeg Bolimbi, terus ada apem apian yang buat untuk masyarakat. Kalau Bapak Yanto bukan, kita buat sendiri. Terus itu bisa saya pakai. Ada yang buat kerajinan kulit, ya kalau orang sayur, ada dalam-dalam, itu kita ceritakan. Karena yang kita akan lebih banyak dengan pendukung produk-produk padi. Pak kan kalau misalkan kita sosial media itu ada beberapa itu ya Pak. Iya. Nah itu aktif ngikutin kayak misal kemarin kan ada pawai-pawai. Saya lomba, Itu aktif. ikut, terus setiap bulan kita jadi di Maluku, 2 minggu sekali. Jadi itu untuk anggotanya dari masyarakat. Jadi masing-masing. Itu ada pelatihannya nggak sih Pak? Kan kalau misalnya itu ada pelatihan. Kalau betul itu kalau kita pas lomba, karena kita setiap hari sudah latihan. Kalau saya semoga sama sekarang kita latihan jalan buat Malioboro, itu banyak yang nonton gitu ya. Kalau pas mau lomba itu kita baru karena di lomba itu pada di panggung. Kalau jalan biasa nggak ada dinilai pada di panggung baru kan dinilai untuk lampak macet dan lampak. Jadi kita punya seragamnya tadi lanjut yang ini ya, yang kepengurusan. Oh iya. Ya kan? Oh iya. Nah itu kita membuatnya seperti itu. Jadi ada yang yang lama
dengan kasih keluarga. Supaya apa? Supaya yang baru tahu besok ini kan kita buat nujum. Saya ajak kemarin juga dari London kayak untuk Indonesia siap karena memang kita tumbuhnya itu dari sosial sampai alhamdulillah akhirnya bisa melakukan menambah perekonomian. Kalau untuk bersama ya memang proses ya kendala pasti ada, pengurusan kita kendalanya karena anak muda kalau diajak tidak semudah yang tidak aja langsung dia karena ada kesibukan masing-masing ya kuliah apa. Tapi kan kita punya banyak sehingga kita support ya kamu aja nanti saya siang aja bantunya ya monggo dia harus ada motornya kamu bisa tanpa motor itu maka dia akan jalan ya ada sambung bukan yang bisa menggerak memang dia udah dia akan masuk karena masa dari sini ada mereka ada satu orang yang bisa keluarkan karena kita sudah mendeklarasi diri sebagai kampung wisata dengan keadaan apapun juga yang siap tidak ada pun tidak siap. Bosan nanti malam bosan besok saya membawa rombongan ya diterima pagi jam 9 yang kita harus siap. Keadaan. Kita kan bicara tentang mungkin sedikit membantu ekonomi warga sekitar. Nah, untuk kayak negatifnya itu ada nggak sih Pak terkait dengan dampak ekonomi, mungkin budaya atau lingkungan gitu? Ya, semuanya mesti ada. Lingkungan, ya, itu yang pasti lingkungan yang sampah-sampah itu jelas itu menjadi PR kita. Bagaimana dalam mengelola sampah sehingga wisatawan itu kalau lewat wilayah itu tidak karena kita harus menerapkan tata pesona itu kayak rohnya pariwisata kan tata pesona tentang keamanannya, tentang kebersihannya, tentang ketertibannya, terus tentang apa juga nyamannya. Kita sendiri kan kerjasamanya tidak hanya dengan produknya, kita kerjasama dengan kampung dan wisata dengan keamanan primasnya, terus dengan apalagi ada jaga warga ini yang kita sebabkan salah satunya kita masuk atau di kota apa ini sudah terus kerjasama sehingga wisatawan kalau datang ke sini kok saya didampingi oleh Rimas ya, saya didampingi ini pemandu sudah Rimas di bahasanya mama kita juga menyediakan kayak menyediakan masuk sana kita sudah siapkan tentang busukan masih ada salah satu yang bahasa Kolongan. Itu seperti itu kayak dari warga yang mungkin menerima wisatawan itu ada kayak pelatihan khususnya gitu kan? Jadi kita ada pelatihannya jadi bahasa menerima wisatawan ada pelatihan dulu kita mengadakan pelatihan tentang pelatihan sadar wisata terus pelatihan tentang
uh, sejarah kampung wisata. Jadi kalau kita membuka storytelling wisatawan kita tahu ini ada beberapa pemandu, yang satu khusus untuk mengantar dan menceritakan secara besar. Dia ada pemandu yang dia seolah-olah sebagai penerima tamu yang kita kunjungi nanti dia selamat datang di sini ini, nanti ditemukan sama yang membuat yang punya kode. Jadi kita dua sistemnya, tidak hanya satu pemandu yang ditempatkan di tempat-tempat yang mau dikunjungi. Pak, di sini ada kayak produk khasnya dari kampung Sasraman Indonesia. Produk khasnya di sini itu karena kita bangunannya itu ruangan, habisnya apa? Di sana juga masih lakukan ruangan. Kita dalam masanya itu juga kita harus ini dikarenakan apa sertifikasi seperti itu. Kita didampingi juga atau bersama dengan kedokteran UGM membuat namanya RSAGM dari dokter ETA. Jadi di sini berkali berjalan kami. Jadi pertama itu tentang pengelolaan limbah sampah organik, terus kesehatan, terus kemarin juga harus panen, terus buat alam. Jadi kita tidak ada, ya kita selalu evaluasi terus meningkatkan kualitas pelayanan segi pelayanan. Kalau misalnya ada wisatawan itu itu kayak sehari 2 malam, nah di situ kayak menyediakan untuk tempat menginap, habis itu setiap segala kegiatan selama 3 hari gitu, atau kan tergantung wisatawan. Ya, kita ada paket yang point in, nah, kita apa dinarinya. Pertama kita, oh saya nginep kamu 3 hari, oke, kita pakai dinarinya, kita kasihkan kepada mereka. Ini loh, programnya untuk apa kunjungan di sini, mau keluar tidak, kalau mau keluar kita ambil kita keluar, oh mau ke Kraton, mau kemana, atau mungkin kita berkolaborasi dengan kampus wisata yang lainnya. Kalau misal live in di sini itu nanti homestay-nya pakai homestay Homestay daerah. aja. Oh, ini tuh homestay-nya punyanya warga Wah. atau memang warga? Kalau homestay biasanya apa? Berarti itu di rumah warga atau gimana? Iya, di rumah Pak. Berarti kayak pas di Nah, jadi rumahnya pakai nginep dulu kan. Ceritanya dulu itu ada tulis AC. Malam-malam kan nggak dapat apa ya, nggak dapat penginapan, itu ada kata kosong kan. Malam itu kan itu, ya akhirnya dipakai untuk penginapan. kalau selama ini turis-turis yang ada itu kayak gerakannya di mana aja atau Maksudnya kayak Iya. negara mana Ada atau negara. kota mana Oh. kayak gitu. Biasanya apa ya, kalau kan itu musiman, kalau kita dari Asia, ada dari Eropa, ada Amerika,
kita ada sendi-sendi. Kalau misalnya kamu bahasa apa Perancis atau orang bahasa Perancis, bahasa Jepang ada. Kita punya banyak pemandu yang besar. Iya. Nanti kita sesuaikan nanti dari mana kita sesuaikan dengan pemandu yang besar. Kalau lagi yang wisata berkelompok atau cuma kayak keluarga? Biasanya kan rombongan ini ya kadang ada 10, 11, ada yang 20. Kemarin mahasiswa UII ada UII ya, UII itu 40 orang. Sudah tidak ada itu. Satu hari ini saya kunjungan ya kita layani. Tapi yang marah-marah yang UMKM ya khususnya jajan nih. Saya kok besok belanja ya lihat. Nanti ini kurang perlu apa nanti kita bisa menjadikan saya menarik sekali. Foto-foto paket wisata. Mungkin pertanyaan dari kamu udah cukup Pak. Ya, sangat membantu kami. Kalau kurang nanti WA nanti Dari kami kita nggak ada pertanyaan lagi. Sebenarnya Pak udah meluangkan waktu buat wawancara cerita banyak, jadi tahu. Sementara kan cuma mahasiswa yang duduk di sini melakukan observasi yang mau kita temukan. Karena dengan seperti itu kita berbagi. Kalau saya pesannya ya nanti mohon ikut untuk mengeksplor memasarkan itu. Kan presentasi dulu kemarin. Iya. Terus katanya juga udah masuk dulu di bagus kayak kan berkembang tapi mau maju. Harusnya tinggal pengolahannya aja. Iya, siap. Iya, ini komisnya. Siap Pak. Nanti kalau ini bisa anu lagi kan mendapat apresiasi lagi kan nanti berkata saya sebentar ada yang KKN di sini, ada yang makan di sini. Ya KKN dari UGM itu aja tuh, dari filosofi filsafat dulu di sini ngajar ya ada dua anak-anak bahasa Inggris, ada permainan juga. Lama itu 6 bulan kalau salah, tapi cuma hari ini 1 minggu. Jadi ada 1 minggu aja terus ada lagi. Sekian aja dari kami. Iya, terima kasih banyak atas Sama-sama. kami. Terima kasih. Ini di bawah siapa? Pak Roman. Oh, Jaya. Saya sih Pak kayak apa namanya mata kuliah yang observasi kamu wisata. Karena mungkin semester 1 kami itu baru fokusnya ke kamu wisata belum yang kayak wisata yang benar-benar destinasi. Jadi kayak masih ke ya kecil-kecil itu kan mungkin kalau kamu wisata kayak pengurusannya itu kan kayak mungkin lebih simpel lah ya Pak, kayak masih di daerah kampungnya. Kalau sekedar destinasi kan mungkin itu udah luas sekali.